Terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tuti Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan bahas tentang rabat atau diskon. Langsung saja ya. Rabat atau diskon adalah potongan pembayaran langsung yang mana pembeli membayar dengan harga yang sudah dipotong atau dikurangi. Rabat atau diskon ini diberikan dengan tujuan untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Jadi bagian dari strategi marketing anak-anak, agar omset perusahaan makin meningkat lagi. Seneng ya. Pada pemakaiannya dibedakan antara rabat dan diskon ini. Walaupun sesungguhnya artinya sama. Rabat biasanya diberikan dari pabrik ke distributor ke toko grosir ke pengecer. Nah, karena mereka membelinya dalam jumlah besar. Biasanya seperti itu. Sedangkan untuk diskon itu biasanya diberikan dari distributor, toko grosir, pengecer kepada konsumen langsung yang biasanya membeli dalam jumlah terbatas. Tidak sebanyak distributor, toko grosir, atau pengecer. Mengerti ya? Bu, kalau saya pas bantu ibu saya jualan di warung, saya juga menerapkan ilmu diskon itu loh Bu. Ya boleh saja sih kamu lakukan, karena itu kan usaha kamu. Yang penting jangan sampai rugi saja. Kalau rugi nanti kamu nggak dikasih uang saku loh untuk sekolah dari ibumu. Kalau yang beli itu seusia saya dan cantik, kalau saya boleh kenalan, saya diskon 1.000. Kalau boleh minta nomor HP-nya, saya diskon 5.000. Pinter kan saya Bu? Oh gitu ya. Ya ampun. Kamu itu strateginya aneh-aneh saja loh Gus. Itu sih modus menurut saya. Bukan strategi marketing untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Kamu itu ada-ada saja ulahmu. Kita lanjutkan ya. Rumus-rumusnya. Yang pertama, besar diskon adalah persentase diskon dikalikan harga awal. Yang kedua, harga yang dibayar adalah harga awal dikurangi diskon. Kita kerjakan saja ya soal-soalnya, agar kalian lebih paham. Harga sebuah baju adalah 300.000. Untuk meningkatkan omset, swalayan bila menerapkan diskon, yaitu diskon 30% ditambah diskon 20%. Hitunglah berapa harga baju tersebut sesudah memperoleh diskon yang kedua. Kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak, diskon 30% ditambah diskon 20% itu bukan berarti diskon 50% loh ya. Tetapi itu adalah diskon bertahap yang dilakukan. Jadi yang pertama kali dilakukan dulu diskon 30%. Sesudah didapatkan harga, kemudian dilakukan lagi diskon yang kedua yaitu sebesar 20%.
Sekarang kita hitung harga baju sesudah diskon pertama sebesar 30%. Caranya, harga awal dikurangi besar diskon. Sama dengan 300.000 dikurangi 30/100 kalikan 300.000. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Jadi 300.000 dibagi 100 tinggal mencoret 2 nolnya. Gampang ya. 30 kali 3.000. Kita hitung. Dapatnya 300.000 dikurangi 90.000 sama dengan 210.000. Tapi ini baru diskon yang pertama. Masih ada lanjutannya. Harga setelah diskon yang kedua adalah harga setelah diskon yang pertama dikurangi diskon yang kedua. Sama dengan 210.000 kita kurangi 20/100. 20% kan kita bisa tulis dengan bentuk lain 20/100 ya nak ya. Dikalikan 210.000. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 210 dibagi 100 tinggal mencoret nolnya 2. Hasilnya adalah 2.100. Sama dengan 210.000 dikurangi 2.100 dikalikan 20, hasilnya adalah 42.000. Sama dengan 168.000. Coba nanti cek apakah perhitungan saya sudah betul atau belum. Jadi, harga baju setelah diskon yang kedua adalah 168.000. Senangnya yang jadi pembeli. Tapi kalian sebagai pengusaha juga harus memperhitungkan agar diskon yang diberikan itu tetap tidak membuat kalian rugi. Jadi kalian tetap harus mendapatkan untung walaupun untungnya tidak sebesar sebelum didiskon. Lanjut ya. Soal yang kedua. Harga awal sebuah kaos adalah 100.000. Setelah diskon, harganya menjadi 90.000. Berapa persentase diskon yang diberikan? Kita kerjakan bersama-sama ya. Besar diskon adalah harga awal dikurangi harga setelah diskon. Jadi sama dengan 100.000 dikurangi 90.000 sama dengan 10.000. Sehingga persentase diskonnya sama dengan besar diskon dibagi harga awal dikalikan 100%. Sama dengan 10.000 dibagi harga awalnya adalah 100.000 dikalikan 100%. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya nak ya? Ada. Ini 10.000 dibagi 100.000. Tinggal mencoret
nolnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 1/10. 100 kemudian dikalikan 1/10. Hasilnya adalah 10%. Jadi persentase diskon yang diberikan adalah 10%. Lumayan banget tuh, bisa menghemat. Bisa buat beli yang lain. Kita akan membahas tentang pajak, anak-anak. Apakah pajak itu? Pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara. Diatur oleh undang-undang dan dipakai untuk membiayai pembangunan negara. Perhatikan baik-baik anak-anak. Ini adalah jalan di Magelang yang saya lewati saat saya pergi ke Semarang. Jalannya lebar banget dan halus. Wah, kalau melewati tempat itu senang deh. Pembangunan di negara kita, contohnya adalah pembuatan jalan raya. Salah satu sumber dananya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kalian sekalipun masih kecil juga sudah menyumbang loh untuk pembangunan. Masa sih? Iya. Coba simak baik-baik penjelasan saya ini. Ada 2 macam pajak, yaitu pertama PPH adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap negara. PPH ini membuat pendapatan yang diterima menjadi berkurang dibanding penghasilan awal. Yang kedua adalah PPN, adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan terhadap suatu barang. PPN ini membuat harga barang menjadi bertambah dari harga awalnya atau harga dasar. Coba kalau kalian pas belanja di supermarket atau di toko-toko yang ada struk pembelanjaannya, perhatikan baik-baik. Di situ ada tulisan pajak. Nah, itu adalah salah satu pemenuhan kewajiban kamu terhadap negara ini. Jadi pajak yang kamu bayarkan tadi salah satunya untuk pembangunan jalan raya, pembangunan bandara, pembangunan bendungan, dan banyak lagi. Kita pakai salah satunya untuk ke sana. Kalian kan sudah ikut membangun negara ini ya melalui pajak yang kalian bayar. Semuanya dibangun dengan susah payah oleh pemerintah. Jadi fasilitas umum jangan dirusak. Ayo dirawat baik-baik dan digunakan untuk kemajuan masyarakat bersama. Ya, kalian pasti bisa karena kalian anak-anak hebat dan anak-anak yang baik. Kita lanjut ya untuk pengerjaan soalnya ya. Soal yang pertama. Harga dasar mesin cuci adalah 8 juta. Berapa harga jual mesin cuci itu setelah dikenai pajak penambahan nilai sebesar 10%? Kita kerjakan bersama-sama ya. Gampang kok. Jadi harga jual mesin cuci itu adalah harga dasar ditambah dengan PPN-nya. Kita hitung dulu PPN-nya ya. Untuk mencari besar PPN-nya,
kita hitung 10%, yaitu persentase PPN dikalikan harga awalnya, yaitu 8 juta. Kita sederhanakan, persennya itu berarti per 100, sehingga bisa kita coret 2 nolnya di 8 juta. 8 juta dibagi 100 dapatnya adalah 80.000. 80.000 dikalikan 10 hasilnya adalah 800.000. Jadi harga jual mesin cuci sekarang setelah dikenai pajak adalah harga dasar ditambah PPN-nya, jadi sama dengan 8 juta ditambah 800.000 sama dengan 8.800.000. Jadi yang harus dibayar konsumen adalah 8.800.000. Jadi tambah mahal ya, nggak apa-apa, karena pajak yang kita bayarkan itu tidak akan sia-sia, dipakai untuk pembangunan negara kita. Lanjut ya. Soal yang kedua. Seorang pegawai menerima gaji 8 juta. Berapa upah yang diterima setelah dikenai pajak penghasilan sebesar 15%? Kita kerjakan bersama-sama ya. Sengaja saya ambil nominal gaji 8 juta. Tujuannya agar kalian bisa membedakan dengan yang harga mesin cuci 8 juta tapi dikenai PPN 10% pada soal yang pertama. Sekarang kita hitung yuk. Gaji diterima setelah kena PPh adalah gaji awal dikurangi PPh-nya. Berarti kita menghitung besar pajak penghasilannya dulu. Caranya persentase dari PPh kita kalikan gaji awalnya, yaitu 8 juta. Persen adalah per 100, sehingga 8 juta dibagi 100 tinggal mencoret 02. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ya, 80.000. 80.000 dikalikan 15 hasilnya adalah 1.200.000. Jadi gaji yang diterima sekarang adalah gaji awal dikurangi PPh-nya. Sama dengan 8 juta dikurangi 1.200.000. Hasilnya adalah 6.800.000. Jadi gaji yang diterima setelah dikenai pajak penghasilan adalah 6.800.000. Kalian bisa bandingkan, kalau pada PPh maka yang dibayarkan kepada penerima berkurang dari gaji awalnya. Ya. Tapi kalau pada soal yang pertama tadi tentang mesin cuci, harganya jadi bertambah sebesar pajaknya. Selisih yang ada ini yaitu PPN dan PPh diserahkan ke negara sebagai sumbangsih kita untuk pembangunan negara. Seperti itu. Paham ya nak ya? Pada video yang akan datang kita akan bahas bruto, tara, dan neto. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih banyak cara-cara praktis, silahkan ya klik video-video di samping ini.
Dan juga silahkan berselancar di channel saya, karena banyak cara praktis yang diupload di sana. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar setiap kali saya mengupload video yang baru, kalian akan mendapatkan informasi. Oke, ketemu lagi ya pada video yang akan datang. Bye-bye.